Sekitar 100 tahun yang lalu, hiduplah seorang gadis bernama Leticia di sebuah kota kecil di Eropa. Leticia, ini, ambil supmu. Sup kubis? Aku tidak mau itu, Ibu. Aku ingin sup apel atau puding beri atau semacamnya. Jelas bukan orang yang menyenangkan. Leticia tidak menyukai apapun. Tidak ada yang cukup baik untuknya. Lihat apa yang ayah berikan untukmu, sebuah baju baru. Warna yang sungguh mengerikan. Tidak ada jumbanya dan tidak memiliki dasi ataupun pita. Tahukah Ibu gaun emas indah yang dimiliki Laura tempo hari itu? Ibu tidak pernah memberi aku sesuatu yang bagus. Leticia, lihat ini kotak pensil barumu dengan pensil yang baru dan bahkan ada pena dengan tintanya. Kotak pensilnya terlihat sangat tua dan juga polos. Dan pot tintanya tidak cukup besar. Dan pensil Max masih jauh lebih bagus daripada ini. Ada beberapa karakter wajah di sana. Tidak hanya Leticia mengeluh tentang apa yang dia miliki, dia juga mengeluh tentang apa yang harus dia lakukan. Leticia, sudahkah kau mempelajari bab-bab sejarah yang aku minta? Aku tidak suka sejarah. Leticia, kemarilah. Biarkan ibu mengajarimu cara membuat pie plum. Ibu tahu kan kalau aku tidak suka memasak? Berdiri di dapur yang panas, di depan oven yang juga panas bukanlah hobi yang kuinginkan, Ibu. Lagi pula, sebuah pie plum. Itu bukanlah sesuatu yang aku suka. Mungkin tiramisu. Tapi ada satu hal yang disukai oleh Leticia. Dia senang berdiri di depan pintu hijau. Kau lihat ada pintu hijau kecil di dinding utara taman. Pintunya sangat kecil sehingga orang dewasa harus membungkuk 2 kali untuk masuk. Tapi pintunya selalu terkunci. Leticia ingin sekali masuk ke dalam untuk melihat apa yang ada di balik pintu itu. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan orang tuanya agar membiarkannya membuka pintu itu. Leticia, dari mana saja kau? Ibu, mengapa Ibu tidak membiarkan aku membuka pintu hijau itu? Leticia, kita telah membahas masalah itu jutaan kali. Kau tidak boleh masuk ke sana karena akan lebih baik jika kau tidak pernah masuk ke sana. Sekarang, selesaikan sarapanmu dan bantu ibu membersihkan loteng. Untuk perubahan hari itu, Leticia pergi membantu ibunya. Saat mereka melihat-lihat lemari tua, mereka menemukan album lama. Dia membukanya. Ibu, siapa semua orang yang bersama dengan kakek dan nenek? Mereka ini adalah kakek buyutmu dan kakek-kakek buyutmu John Hopkins. Ini adalah istrinya Maria Hopkins. Dan ini adalah putrinya Peggy Hopkins. Jadi dia adalah bibi buyutmu. Saat ibunya melihat-lihat album, Leticia melihat sebuah kotak yang tampak aneh. Dia membukanya. Ada kunci di dalamnya, diikat dengan pita berwarna hijau. Ibu, kunci apa ini? Itu hanyalah kunci yang sangat tua. Mari kita kembalikan. Sekarang keluarlah dan main. Leticia tidak dapat berhenti memikirkan kunci itu. Mungkinkah itu kunci pintu hijau? Semakin Leticia memikirkannya, semakin dia ingin mencoba kuncinya. Kesempatannya datang pada suatu hari Minggu. Leticia, kami akan keluar. Tetap di rumah dan selesaikan pekerjaan rumahmu. Ibu akan kembali dan memeriksanya. Segera setelah orang tuanya pergi, dia mengambil kunci tua dari loteng dan berlari bersama itu ke taman. Dengan hati-hati, dia memasukkan kunci itu ke dalam gembok dan memutarnya. Pintu itu terbuka dan Leticia masuk. Tapi apa ini? Ini bukanlah ruangan, ini adalah hutan. Hutan yang sangat besar dan juga lebat. Leticia berbalik, tapi tidak ada pintu di belakang. Kemana aku pergi? Ya ampun, pintu. Di mana pintunya? Ketika Leticia mendengar serigala melolong dan singa mengaum, dia menjadi sangat takut sehingga dia lari. Dia lari menyelamatkan nyawanya. Tidak tahu kemana dia pergi, tiba-tiba keluar dari hutan sebuah tangan meraih Leticia.
meletakkan di atas kuda dan pergi. Masuklah, nak. Kau pasti aman di sini. Oh, sayang, kau pasti sangat kedinginan. Kemarilah duduk di dekat api. Aku menemukan dia berlari di hutan. Kawanan serigala pasti sedang ada di sekitar. Aku mendengar lolongan mereka. Oh, kasihan dia. Dia pasti sangat ketakutan. Peggy, bawa dia ke kamarmu dan berikan dia salah satu gaunmu. Leticia dalam keadaan linglung. Dia terus menatap keluarga itu. Ada sesuatu yang sangat membuat penasaran tentang mereka. Lalu Leticia terus mengingat-ingat dan kemudian dia tersadar. Ini adalah John Hopkins, kakek buyutnya, dan wanita itu Maria, istrinya. Dan gadis kecil ini, Peggy, adalah bibi buyutnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah pintu hijau itu telah membawanya ke masa lalu keluarganya? Oh ya ampun, apakah ini nyata? Sementara dia asik dengan pikirannya, bibi buyutnya menghampiri dan memberinya gaun polos dengan senyuman. Aku tidak suka dengan gaun ini karena terlalu membosankan dan juga terlalu besar. Apa maksudmu terlalu membosankan? Menurutku gaunmu terlalu mencolok. Kalau kau ingin tinggal di sini, kau harus berpakaian seperti ini. Dan juga kenakan sepatu ini. Ini terbuat dari kayu. Bukankah kau memiliki kulit yang lembut atau karet ataupun satin? Apa? Kau mengatakan hal-hal yang aneh. Apa yang sedang kau bicarakan? Sekarang berpakaianlah dan turunlah. Kalau tidak, ibu akan kesal. Leticia tidak punya pilihan selain memakai gaun yang terlalu besar dan tidak pas, dan betapa sakit kakinya memakai sepatu kayu itu. Ketika dia tertatih-tatih jalan, dia melihat makanannya. Apalagi ini sekarang? Oh, itu bubur jagung. Tidak bisakah kau mengenalinya? Tapi aku tidak suka. Ya, hanya ini yang akan kau makan di sini. Itu adalah keinginanmu, entah kau ingin memakannya atau tidak. Dan setelah makan siang, kalian lebih baik melanjutkan pemintalan. Kau juga. Tapi aku tidak tahu cara memintal. Oh, kau tidak tahu cara memintal? Apakah kau tidak belajar apa-apa dalam hidupmu? Peggy, tunjukkan padanya cara memintal ya. Iya, Ibu. Dan Leticia diajari cara memintal dan membuat pakaiannya sendiri. Lalu di dapur ada batu besar di atas oven dengan api yang menyala-nyala untuk memasak. Ini menjadi panas dan Leticia tidak bisa bernapas. Dan juga mereka harus membersihkan dan mencuci sendiri. Oh, Leticia yang malang merindukan rumahnya. Betapa dia merindukan sup kubis yang sama yang dia benci dan mengenakan gaun yang sama yang dia benci. Suatu hari, ketika dia sedang membersihkan loteng rumah, dia menemukan sebuah kotak yang aneh persis seperti yang ada di rumahnya. Dia membukanya dan melihat jenis kunci yang sama dengan pita berwarna hijau. Apa ini? Apakah ini milik pintu hijau? Mungkin ada sebuah pintu di luar tembok utara rumah. Orang tua kami berkata kalau kami dilarang untuk membukanya, jadi aku tidak melakukannya. Anak-anak, turunlah untuk makan malam. Aku datang. Aku dan ayahmu akan pergi ke keluarga Wendell. Tinggallah di rumah dan tolong jangan nakal. Gadis-gadis itu sedang duduk memintal ketika ada ketukan di pintu. Leticia terkejut melihat bahwa itu adalah Jack Peabody, anak laki-laki tetangganya di rumah. Iya, orang tua kami tidak ada di rumah. Maaf, aku tersesat di hutan. Hari semakin gelap dan aku melihat sekawanan serigala keluar. Apakah kau keberatan jika aku berlindung di sini untuk beberapa saat? Aku belum pernah melihatmu di sekitar sini. Aku tinggal 10 mil jauhnya dengan keluarga Carrington. Aku mendengar serigala dan berlari ke hutan dan tersesat. Oh, kami tahu keluarga Carrington yang kami temui tahun lalu saat Natal. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Bisakah aku minta segelas air? Boleh, tunggu sebentar.
Bukankah kau Leticia, tetanggaku? Dan kau adalah Jack Peabody. Bagaimana kau bisa sampai sini? Melalui buku hijau dengan kunci. Buku? Dengan kunci? Aku juga sampai di sini melalui pintu hijau yang juga memiliki kunci. Aku tiba di rumah kakek-kakek buyutku. Sudah berbulan-bulan sekarang. Begitu juga aku. Aku juga berakhir di rumah kakek buyutku. Sudah berbulan-bulan sekarang. Selama aku di sini, aku telah bekerja lebih keras dari apa yang pernah aku kerjakan dalam hidupku. Aku juga sama. Tanganku sakit dengan semua pekerjaan. Aku tidak pernah membersihkan sepertiga di rumah. Kami ingin sekali bisa kembali ke rumah kami secepat mungkin. Betapa aku ingin kembali ke rumahku. Kau tahu, aku melihat sebuah buku yang mirip dengan yang kudatangi di sini dengan kunci yang sama. Aku berniat membukanya. Apakah ada pintu hijau serupa di sini juga? Iya. Malam itu, Leticia menyelinap ke loteng, mengambil kuncinya, berlari ke tembok utara dari luar rumah, dan menemukan pintu itu. Dengan tangan gemetar, dia membuka kunci dan masuk ke rumahnya. Dia lari ke taman. Ibu, ayah, aku kembali. Kembali dari mana? Dan Leticia menceritakan kepada mereka seluruh petualangannya. Saat dahulu, semua sangat sulit dilakukan dan juga didapat. Setelah melihat saat itu, aku berjanji kalau aku tidak akan pernah mengeluh tentang apapun lagi. Aku suka sup kubis, dan oh ayah, aku suka gaun yang kau berikan untukku. Dan aku berjanji akan belajar dan menulis rapi dengan pensil baruku dan juga pulpenku. Aku sangat menyesal telah menjadi menyebalkan. Dan maaf karena tidak menaati kalian dan membuka pintu hijau itu. Ya, ya, kurasa kau yang memintanya, Leticia. Saat kita tidak menghargai apa yang kita miliki, hidup akan mengajari kita cara yang sulit. Tapi, tunggu sebentar. Aku berada di tempat itu selama berbulan-bulan. Tapi, kalian baru saja pulang pada sore yang sama. Waktu bergerak lebih cepat di masa lalu daripada di masa kini. Beberapa bulan di masa lalu, hanya beberapa jam di masa kini. Dan kemudian mobil lain melaju di jalan masuk dan keluarlah Tuan dan Nyonya Peabody bersama putra mereka Jack Peabody. Jack melihat Leticia dan Leticia melihat Jack. Keduanya mengedipkan mata satu sama lain. Sekarang, jika mereka membagikan rahasia besar ini kepada orang lain, menurutmu apakah ada orang yang akan mempercayai mereka?